Enggak, saya mah nggak bakal sini. Ini mah nggak tahu saya mah ini antar ini mah. Lu jangan pakai ngajak-ngajak temen lu, Sep. Pakai ngajak temen lu. Bang. Ini Bang Asep lagi ngajak saya mau undang saya sini, emang mau sengaja Bang. Tapi emang dia orangnya rese. Dulu dia yang ngajak-ngajak gua. Maaf. Seksi dia tadi mau. Emang lu rese gua. Alias Asep, 41 tahun, mantan pencuri gudang. Astagfirullah Pak Ustaz, Allahu Akbar Pak Ustaz, Allahu Akbar Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz, Allahu Akbar Allah. Bang, istighfar Bang, mohon ampun sama Allah Bang. Ini cuma perumpamaan api dunia Bang. Pak Ustaz. Kita semua akan bertemu dengan kematian. Dan pada saat kematian itu tiba, maka malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada siapapun yang berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar kita bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Saya hilang Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz, jangan saya hilang Pak Ustaz. Tolong Pak Ustaz. Ada rame-rame, ada orang-orang yang ini Bang Asep. Assalamualaikum. Ya Bang Asep. Gimana Asep? Emang ada apa nih dipakai bawa kamera? Enggak, saya mah nggak bakal sini. Ini mah nggak tahu saya mah ini antar ini mah. Lu jangan pakai ngajak-ngajak temen lu, Sep. Pakai ngajak temen lu. Bang. Ini Bang Asep lagi ngajak saya mau undang saya sini, emang mau sengaja Bang. Tapi emang dia orangnya rese. Dulu dia yang ngajak-ngajak gua. Maaf. Seksi dia tadi mau. Emang lu rese gua. Ini ada apa sih, saya nggak ngerti nih. Kita jadi tiara. Dulu kamu ngajak-ngajak kita kan dulu pernah di penjara. Pokoknya saya mah sekarang ini mau insaf, mau berhenti ya kelakuan kayak begitu. Pokoknya saya mau insaf, mau berhenti ya kayak kelakuan kayak begitu. Maksud saya nggak ngerti, ini saya bingung jadinya. Nih, rame-rame ada apa sih Bang? Bang, Coba Bang. sisi Bang. Coba Bang. Sini. Mungkin abang mau insaf nih. Abang Iya. kan ngomongin tim kita, Iya, abang katanya mau itu insaf. kan mungkin saya tadinya, karena saya udah nggak mau. Ada apa, Pok? Ini kayak anak saya. Mana, Pok? Kembali, tolong kembali. Iya, Bang. Jangan lagi sih, ayo. Ki, sini, Ki. Ki. Ki, tolong, Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Ki, Bapak mau berubah, Ki. Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Udah Pak, cukup Pak. Bapak mau insaf. Bapak kan sayang sama Iki. Sekarang mah Ki. Udah Pak, Bapak mau gara-gara berhenti. Bapak semuanya hancur Pak. Bapak mau sadar, mau insaf sekarang, Ki. Tinggal di kampung aja Pak. Jangan Ki, jangan tinggalin Bapak, Ki. Bapak, tolong Bapak Kita deh. bawa aja, kita bawa aja. Ini udah kampung. Jangan tinggalin Bapak, Ki. Udah Bapak akan berubah, Ki. Bapak akan berubah. Bapak akan berhenti kelakuannya kayak begitu. Gara-gara Bapak semuanya hancur Pak. Kasihan Ki, Bapak Ki. Sekarang Bapak mau insaf, mau berubah. Udah Pak, cukup Pak. Sekarang gini nih. Kita jangan di jalan, nggak enak ngobrol gini orang tua sama anak, nggak enak banget ketemu orang. Sekarang Iki kenapa mau ninggalin rumah? Jangan tinggalin Bapak, Ki. Ini udah Bapak mau akan kampung, sayang, Pak. Bapak. Kalau sayang ke Bapak, Gara-gara Bapak mau Bapak insaf, saya semuanya hancur Pak. Ingin pergi aja Pak dari sini Pak. Ki,
Astagfirullahaladzim. Ini saya nggak ngerti nih, saya kan dari kesini, saya lagi mau jemput Bapak nih. Saya mau ngajak Bapak ke rumah hijrah. Bapak minta diundang, Bapak mau ke rumah hijrah. Dia mau belajar, dia pengen jadi orang. Bapak sekarang mau insaf Ki. Oh, Saya dulu. semuanya itu. Dulu pengen tobat dari sekarang. Mana ke tobat-tobat? Sekarang Iki ngapain nih sekarang mau ninggalin Bapak nih? Ya, saya nggak ngerti tadi Iki sempat bilang kalau misalnya ibu ninggalin juga. Kenapa ibu ninggalin gimana maksudnya? Saya nggak ngerti nih. Karena ke Bapak gak insaf-insaf. Sekarang Iki juga mau ninggalin Bapak gitu. Iya, mendingan pergi aja. Terus Bapak masih apa? Soalnya agak perlu lah. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Tolong Ki, jangan tinggalin Bapak. Bapak sekarang mah bener mau tobat, mau insaf. Ya udah buktiin sekarang ya. Ya, pasti Bapak buktiin gitu mah. Iki kasih kesempatan buat Bapak ya Ki ya. Bapak ini pengen berubah. Dia ini sampai niat banget, dia minta tim bekal sebelum aja datang untuk ketemu dia karena dia pengen bisa, dia pengen belajar. Ini dia ngirim sendiri loh Ki. Nggak ada yang ngelaporin, biasanya ada yang ngelaporin, entah anaknya, entah istrinya, entah saudaranya. Ini Bapak sendiri yang ngelaporin buat dirinya sendiri Ki. Karena Bapak pengen insaf, Tuh. pengen berhenti, Tuh, Ki. pengen jadi orang bener demi Iki. Dari mana? Dari dulu mau insaf. Kalau memang mau insaf buktiin sekarang. Ya, Pasti Bapak buktiin. Ya udah, kalau emang mau buktiin, ikut sama Bang Baldi sekarang. Iki sekarang mau ke tempat nenek dulu. Ntar kalau emang udah bener, jemput Iki di rumah nenek. Ya, pasti Bapak akan jemput Iki. Kalau Bapak udah pengen jemput Iki, karena Bapak udah banyak telantaran Iki dari dulu, dari kecil. Ya udah sekarang saya juga minta izin sama Iki ya. Saya mau ajak Bapak nih ke rumah hijrah ya. Ya Iki sekarang boleh ke rumah nenek. Ntar kalau misalnya Bapak udah selesai, Iki pulang ya. Temenin Bapak. Insya Allah Bapak mau berubah nih sekarang. Doain aja ya. Biar Bapak jadi orang baik ya. Biar Bapak bisa berubah ya. Ya Ki. Ya udah Ki. Saya mau berangkat sama Bapak ya. Boleh ya Ki ya. Ya Pak kalau gitu kita berangkat. Iki sekarang mau ke rumah nenek. Ya, biar lebih jelas lagi nih. Dia tadi dalam perjalanan nanya mulu nih Ustaz. ya. Dia nggak punya duit, dia pengen belajar bener-bener. Ngomongnya Ya, Bang, langsung. Bimbing saya di sini, tapi saya nggak punya biaya. Tapi saya pengen jadi orang bener. Allahu Akbar. Hijrah ini. Bang Asep, semua tamu yang datang ke rumah hijrah ikut dibekal sebelum ajal. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang dipungut biaya. Yang penting punya niat yang mantap, sungguh-sungguh untuk belajar dan juga ikhlas untuk menerima semua pelajaran yang ada di rumah hijrah. Itu aja syaratnya. Jadi intinya gratis Bang Asep. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asep, gimana? Udah istirahat? Udah makan. Udah cukup istirahatnya ya? Cukup. Nah, sekarang nih masuk ke dalam proses shock terapi, Bang. Shock terapi ini pelajaran yang berkaitan dengan hukum Allah. Ini cuma pengimplementasian daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak seberapa dengan hukum Allah yang sebenarnya nanti di akhirat. Kita duduk Ustaz. Jangan Bang. Ntar dulu. Ntar saya terangin dulu. Main Kenapa buka ini aja. aja?
Ya, Emang kenapa? ini pelajaran yang udah saya siapin buat abang. Ini bukan buat tempat duduk. Nih, saya jelasin dulu sama abang sebelum saya buka nih apa bang. Abang kan kemarin cerita sama saya sama Bang Fadli. Ya, kalau abang suka ngambil hak orang lain. Abang tahu itu perbuatan zalim bang namanya. Perbuatan zalim itu termasuk dosa. Yang Allah bisa kasih azabnya langsung di dunia, nanti Allah kasih lagi azabnya di neraka. Kalau nggak bertobat, nggak mohon ampun kepada Allah, maka nanti bakal diazab dengan azab yang begitu dahsyat. Kalau emang ini buat menghapus dosa-dosa saya, Pak Ustadz, saya rela. Saya ikhlas menginjak beling-beling itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi saya mohon tutup mata saya, Pak Ustadz. Oh, abang mau ditutup matanya? Santri boleh deh, kita tutup mata, ya. Kak, abang di sini bang, Bang Fadli boleh dibawa ya. Tutup matanya. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini. Kalau emang ini jalannya, hamba rela, hamba ikhlas. Bayangin sekarang abang mau jalan di jembatan Sirat. Abang udah siap? Siap, Pak. Insya Allah saya siap. Ayo bang, kalau siap bang, bismillah bang. Angkat kakinya bang, yang kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bang, bismillahirrahmanirrahim. Ayo bang, jangan bang. Allah ya Allah, ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, Pak Ustaz. Pada berdarah nih bang Fadli nih kakinya nih. Gimana bang, sakit ya bang? Rabbi. Sakit bang? Abang? Sakit Pak Fadli, sakit ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sakit banget bang, kakinya bang. Bang, buka matanya bang. Bang, buka matanya bang, buka matanya bang. Abang lihat kakinya abang. Yang mana yang luka bang, biar kita obatin bang. Ayo bangun bang. Bang, bangun bang, bangun bang, bangun bang. Ayo batin, akar. Lihat kakinya bang. Abang lihat kakinya abang. Lihat bang, kaki abang mana yang berdarah bang, mana yang luka bang. Kenapa abang teriak-teriakan? Jika saya nginjak beling Pak Ustaz. Nih, abang lihat nih. Apa yang abang injak nih? Nih. Pegang. Hah? Padahal kering Pak Ustaz. Allahu Akbar. Saya nggak sampai hati nyuruh abang buat nginjak tuh yang namanya beling-beling. Ntar abang punya kaki pada rusak semua. Tapi kan Pak Ustaz saya ikhlas bener kalau emang itu jalannya saya ikhlas demi Allah Pak Ustaz. Allah Akbar. Tadinya saya ikhlas pengen bertobat, pengen nunjukin ke anak saya. Allahu Akbar. Justru itu bang. Karena abang betul-betul pengen berubah menjadi orang yang baik. Makanya saya tahu abang pasti bakalan ngejalanin apa yang kita minta. Saya rela buat anak saya untuk saya bertobat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat abang ya bang. Tidak ada kata terlambat ya bang. Iya, Bang, ingat bang, nggak ada kata terlambat buat kembali ke jalan Allah, buat bertobat kepada Allah. Iya Pak Ustaz. Ya bang? Dari semua maksiatnya bang Allah ya. Akbar. Masya Allah luar biasa. Ayo santri, Ya, di bawah nih, Dibantu abang. Ayo, Ya. dibantu berdiri. Ya. dia lemes banget kayaknya nih. Ayo. Ayo, dibantu. Astagfirullahaladzim. Ayo bang. Dibawa langsung dibawa ke kamar aja, istirahat dulu aja. Biar istirahat dulu aja. Ayo, dibawa ke kamar. Ya. Ustaz, di hari ini makasih bang pelajaran hari ini Ustaz. Gimana mas saya? Saya udah siapin shock terapi buat Bang Asep untuk pelajaran kita kali ini. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu dulu Bang Fadli. Jadi saya kepengen detailnya tuh apa sih yang Bang Asep lakuin selain Bang Asep itu bobol bangunan kosong ya,
toko-toko kosong. Ya buat gini ya, pengalaman saya itu saya yang buruk istilahnya. Saya ditinggalin sama saudara ataupun sama anak, sama istri. Jadi kejadian itu saya tuh Itu sebabnya apa itu saya pengen tahu. menusuk orang, merampok, sudah pusat kelakuan saya. Sampai sekarang ini jadi kejadiannya saya tinggalin sama keluarga. Apa yang sering abang rampok? Itu tembaga, kuningan. Itu gimana bang maksudnya? Abang datang ke tempat gudang pergudangan atau bagaimana bang? Tadinya kan saya kerja Ah. di salah satu pengairan, turunin kan pintu air itu. Setelah itu saya dikeluarin. Terus? Karena saya dendam, saya keluarin itu sama atasan saya. Nah niat jelek saya itu. Oh, ngobrol. Berarti shock terapi yang saya siapin buat Bang Asep ini berarti tepat Bang Fadli. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu Bang Asep, perbuatan mengambil hak orang lain, sesuatu yang bukan milik kita itu nanti tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang lebih dahsyat dari itu lagi Bang, kita bakal diminta pertanggungjawaban kepada orang yang kita ambil hak. Makanya dari sekarang udah tobat, minta halal kepada orang yang pernah abang ambil hartanya, yang pernah abang ambil, abang zolimin haknya. Caranya harus gimana Pak Ustaz? Kata Rasulullah, "Falyatahalal yum." Minta halalnya kepada orang tersebut mumpung masih hidup di dunia. Qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum datang nanti hari yang udah nggak bermanfaat lagi uang, yaitu hari kiamat. Abang sekarang sebelum kita lanjut pelajaran shock terapi, di sini ada kamera bang. Abang sampein sama orang yang pernah abang zolim. Buat orang yang telah saya dolimi, saya minta maaf sebesarnya. Saya sekarang bertobat. Apapun balasannya saya akan terima. Dan saya minta ridhonya untuk ini saya bertobat, memperbaiki diri. Mudah-mudahan ini jadi asbab. Ini pelajaran jadi asbab hidayah buat abang tobat dan nasuha ya bang. Dan mudah-mudahan juga orang yang abang zolimi lagi nonton ya. Dan bisa memaafkan ya bang Fadli ya. Amin, Masya Allah, luar Amin biasa. insya Allah. Mudah-mudahan. Bang siap ya bang ya. Ayo saya minta tolong diturunin pelajaran. Taruh. Harus duduk. Sudah tinggal. Bang, tahu nih buat apa bang? Hah? Saya kasih shock terapi pelajaran sesuai dengan apa yang abang ambil dari kantor. Kenapa deh? Stop. Abang liatin dulu bang. Ya. Ini saya mau kasih contoh ke abang. Abang perhatiin. Ya. Ayo coba turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, perhatiin nih bang. Ayo diangkat. Kasih lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati bang. Ayo sini. Bang. Ayo bang, kenapa bang dulu? Kenapa? Kenapa abang takut? Abang nggak berani. Tiba-tiba gitu tiba. Nggak berani. Takut. Saya nggak mau mati sebelum bertobat Pak Ustaz. Jadi kalau begitu saya minta tutup mata aja deh, ya. Biar abang gak ketakutan, ya. Ya Allah, saya takut Pak Ustaz. Bang. Abang takut. Saya takut Pak Ustaz. Dibanding timpa. Ya bang ya. Iya Bang. Takut. Saya
takut. Udah biar aja Bang. Takut, Bang. Dia biar duduk sini aja. Abang nggak usah takut ya, abang tenang aja bang, ya bang. Ayo Bang Fadil. Ya, Ustaz. Bang, istighfar Bang. Mohon ampun sama Allah Bang. Ayo turunin. Oh. Ya Allah. Ayo santri, nyalain obornya. Ayo turunin. Astagfirullah Pak Ustaz. Allahu Akbar Pak Ustaz. Ampun Pak Ustaz. Panas Pak Ustaz. Allahu Akbar Allah. Bang, istighfar Bang. Mohon ampun sama Allah Bang. Allah. Ini cuma perumpamaan api dunia Bang. Pak Ustaz. Pak Ustaz, udah Pak Ustaz. Pak Ustaz, udah Pak Ustaz. Bang, istighfar Bang. Mohon ampun sama Allah Bang. Ini ya ini api dunia nggak seberapa dengan api neraka Bang. Aduh, panas Pak Ustaz, panas Pak Ustaz. Ini api dunia nggak seberapa api neraka Bang. Tapi panas Pak Ustaz. Bang, kalau api dunia aja udah sepanas ini, abang bilang gimana api neraka? Kata Rasulullah, inna syiddatal har min fahi jahannam. Sesungguhnya api yang terpanas di dunia itu cuman uapnya neraka jahanam Bang. Tolonglah Pak Ustaz, bimbinglah saya Pak Ustaz. Saya ingin bertobat Pak Ustaz. Ayo santri dibantu bawa nih. Ya. Oh, dia masih shock nih, ayo, sini, coba. Dia bantu diri aja, bantu diri. Bismillahirrahmanirrahim, bantu diri. Awas, pelan, awas, jangan ada obor. Astagfirullahaladzim, pelan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ayo, digotong. Tolong. Bismillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo Bang, saya lihat keadaannya Bang. Bang Asep, iya Ustaz. Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza matal mar'u in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila seseorang itu dia wafat, maka terputus amal ibadah kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wa waladun shalih yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan sekarang abang sampai kepada proses yang paling penting di dalam rumah hijrah, yaitu proses mengingat kematian. Abang punya anak? Punya Pak Ustaz. Berapa tahun umurnya? 17 tahun Pak Ustaz. Abang sudah didik dia tentang agama? Belum Pak Ustaz. Abang sudah ajarkan dia untuk mengenal syariat Allah? Belum Pak Ustaz. Abang tidak ajarkan dia untuk mengenal Nabi Muhammad Bang? Belum Pak Ustaz. Belum abang ajarin apa yang abang harapin dari seorang anak pada saat nanti abang bertemu dengan kematian. Anak nggak akan bisa ngedoain kalau nggak abang didik dari sekarang buat belajar agama Bang. Bapak minta maaf sama Iki. Dia bisa ngurus Iki, mendidik Iki. Doain Bapak, Ki. Bapak bertobat. Mau jadi orang benar. Biar doain buat Iki yang baik. Doain Bapak, Ki, ya. Biar mencari rezeki yang halal. Amin. Ya Allah. Buat Iki. Mudah-mudahan setelah semua pelajaran yang abang lalui di rumah hijrah, abang benar-benar taubatan nasuha ya Bang. Iya Pak Ustaz. Ya Bang, abang banyak istighfar sekarang Bang. La ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang abang udah ada di sebelah kuburan nih bang. Didudukin santri tolong didudukin. Abang lihat. Ya Allah. Abang bisa bayangin kalau sampai anak abang lebih dulu ketemu sama Allah, tapi abang belum siapin dia bekal sebelum dia meninggal. Bagaimana bang? Maafin bapak. Bangun. Pak, Iki cuma mau bapak berubah, Pak. Iki mau punya bapak kayak orang-orang lain, Pak. Bapak janji Bapak akan berubah mengurus Iki kayak orang lain. Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz. Angkat anak saya, Pak Ustadz. Biar anak saya yang di situ, Pak Ustadz. Ayo santri, boleh bantu angkat, ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ki, adarin bapak ya. Ayo nanti Ustaz ajarin. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang kita tolong kamera ini abang. Kalau ada apa-apa abang ngomong sama kamera ini bang. Banyak istighfar, kita akan tinggalin abang semua yang ada di sini. Ya bang, abang cuma sendiri. Ya bang ya, istighfar bang. Ayo santri tutup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita semua akan bertemu dengan kematian, dan pada saat kematian itu tiba, maka malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada siapapun yang berada di dalam kubur. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya agar kita bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. بالله من الشيطان الرجيم Astagfirullahaladzim. Siapa nabimu? Aduh Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Apa agamamu? Aduh Pak, tangan saya Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz. Hilang tangannya. Apa yang dibilang tangannya hilang? Tangan saya hilang Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, tolong saya Pak Ustadz. Tangan saya hilang Pak Ustadz, tolong. Tolong Pak Ustadz, tangan saya hilang Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz. Ya Allah, Pak, sadar Pak. Istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kepala saya Pak Ustadz.
Aduh Pak Ustadz, kenapa ini Pak Ustadz? Kepala saya Pak Ustadz. Ada yang bentur kepala saya Pak Ustadz. Aduh. Tolong Pak Ustadz, aduh tolong. Allah Akbar. Dia Kenapa Pak Ustadz itu Pak? dia betul-betulin kepala ini. Tolong Pak Ustadz, cukup Pak Ustadz. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ustadz. Tolong Pak Ustadz, aduh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustadz, tolongin bapak saya Pak Ustadz. Biar kasih kesempatan Bapak buat belajar ingat kematian. Saya nggak tega Pak Ustadz. Saya tahu Bapak Iki saya, gak Pak tega, Ustadz. tapi Ki sabar Ki banyakin istighfar Ki, mohon ampun Ki buat Bapak. Astagfirullahaladzim. Maafin Bapak Iki. Bapak udah salahkan Iki. Maafin Bapak Iki. Aduh Pak Ustadz ini. Tangan saya lagi Pak Ustadz ini. Tangan saya nggak ada satu Pak Ustadz. Apanya sakit Pak Ustadz? Tangannya apa sih sakit Pak Ustadz? Dia ini kepalanya dibetul-betul terus sama Fadil ini. Ya tolong Pak Ustadz. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ini nggak kuat. Fadil. Astagfirullahaladzim, ini nggak kuat Pak Ustadz. Tolong Pak Fadil. Astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullahaladzim. Awas. Ya kan. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Santri, dibantu angkat, ayo cepat. Lemes nih. Ayo cepat. Tadi Bang Asep, saya dengar Bang Asep teriak-teriakan, apanya yang hilang? Tangan saya Pak Ustadz hilang, ada satu. Allah Akbar, lihat Bang Asep, tangan Bang Asep. Tangan ada. yang mana? Iya. Nggak ada. Ya bisa di Pak Ustadz. Allahu Akbar. Aduh Pak Ustadz ini. Tangan saya lagi Pak Ustadz ini. Tangan saya nggak ada satu Pak Ustadz. Di tangan Bang Asep ada tuh, lihat. Ya Allah. Tadi saya lihat Bang Asep, kenapa bentur-bentur kepala itu yang kubur? Saya nggak betul kepala saya Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya Bang Asep mulai sekarang taubatan nasuha. Setelah dari rumah hijrah, buat baik, ajarin Niki buat kenal syariat Islam, ajarin ngaji. Harapan Bang Asep cuma anak cucu keturunan yang bisa doain. Maafin Bapak ya Ki. Bapak akan janji, Bapak akan berubah, Bapak akan tobat, akan ngurus Iki. Makanya Bapak mau minta maaf sama Iki selama ini ya. Ya, maaf Pak. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah bukan harta yang berlimpah pada dunia ini yang sementara. Tapi kebahagiaan hakiki itu adalah di saat kita bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab Sadrul Dikar halaman 71. Sesungguhnya umatku adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk ke dalam kuburnya membawa dosa sebesar gunung, tetapi ketika keluar dari kuburnya
semua itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati. Mudah-mudahan kita memiliki anak cucu keturunan yang selalu mendoakan kita ketika kita masuk ke dalam kubur. Amin, Sehingga ya Allah. ketika kita dibangkitkan nanti, kita dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jika Anda takut azab meninggal, siapkan bekal sebelum aja. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.